Di video ini, kakak akan membahas 10 soal TIU CPNS 2021 sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB. Di sini, kakak akan mengajarkan dengan cara cepat kurang dari 1 menit. Tujuan kakak mengajarkan dengan cara cepat, yaitu untuk mempermudah teman-teman ketika mengerjakannya, apalagi waktu yang disediakan sangatlah terbatas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe and like ya. Oke, langsung aja. Soal nomor 1. Seorang anak bernama Garnier mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 45 km per jam. Setelah 5 jam, motor tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kecepatan rata-rata motor selama perjalanan adalah 50 km per jam, maka lama perjalanan tersebut adalah, soal seperti ini, kalau kita menggunakan cara biasa, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kakak ajarkan cara cepatnya. Dapat kita lihat, tertulis charge. VR min VA per VB min VR kali T plus T. VR itu merupakan kecepatan rata-rata, VA merupakan kecepatan awal, VB adalah kecepatan kedua. Jadi kita tinggal masuk-masukkan saja dalam rumus tersebut. Berarti 50 min 45 per 60 min 50 dikali 5 tambah 5. Sama dengan 5 per 10 kali 5 tambah 5. Nah, kita harus ingat, perkalian didahulukan daripada penambahan. Oleh karena itu, 2,5 tambah 5 sama dengan 7,5 jam. Jadi, jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 2. Jika P bintang Q sama dengan P min Q kuadrat, maka nilai dari 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang 1 adalah A. 167, B. min 167, C. min 169, D. min 18, E. 30. Nah, soal seperti ini, teman-teman tinggal memasukkan saja ke dalam rumus. Jawabannya yaitu B min 167. Nah, ini caranya dapat teman-teman lihat di layar ya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Lanjut soal nomor 3. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah A. 25 orang, B. 50 orang, C. 100 orang, D. 33 orang, E. 75 orang. Nah, soal nomor 3 ini kakak juga akan mengajarkan cara cepatnya. Cara cepatnya yaitu orang pertama per orang kedua sama dengan hari kedua per hari pertama. Maka tinggal kita masukkan. Orang pertama itu ada 25 pekerja. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 25 per X. Karena orang yang dibutuhkan yang kedua belum kita ketahui. Sama dengan 30 min 20 min 8. Karena sudah diselesaikan dalam waktu 30 hari, dikerjakan selama 20 hari, dan dihentikan selama 8 hari. Per 30 min 20. Maka menjadi 25 per X sama dengan 2 per 10. Nah, tinggal kita kali dan bagi ya. Menjadi X sama dengan 125. Kemudian yang ditanyakan yaitu tambahan yang dibutuhkan. Maka 125 dikurangi 25. Karena di soal sudah tertulis ada 25 pekerja. Maka tambahan yang dibutuhkan adalah 100 orang. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 4. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras
1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut adalah A. 5 kuintal, B. 6,5 kuintal, C. 7,5 kuintal, D. 8 kuintal, E. 8,5 kuintal. Nah, kita lihat di pilihannya semuanya dalam bentuk kuintal. Maka dari itu, yang ada di soal kita jadikan kuintal semua. Jadi, berat total belanjaan (0,5 ton ditambah 1,5 kuintal ditambah 3 kali 50 kg sama dengan 5 kuintal tambah 1,5 kuintal tambah 1,5 kuintal menjadi 8 kuintal. Jawabannya yaitu D. Soal nomor 5. Rata-rata nilai suatu kelas 75, rata-rata nilai angka perempuan di kelas tersebut adalah 65, sedangkan laki-laki rata-ratanya 87. Berapakah perbandingan jumlah anak perempuan dan laki-laki? A. 6:7, B. 6:5, C. 9:7, D. 10:8, E. 5:6. Cara cepatnya dapat dilihat di layar ya. Kemudian kita balik dan masukkan ke dalam perbandingan. Maka ketemunya menjadi 6:5. Jawabannya B. Soal nomor 6. A, A, B, C, E, H, M. Lanjutannya yaitu A, U, B, V, C, W, D, Z, E, T. Nah, soal ini menggunakan deret bilangan berupa huruf. Untuk mempermudah, teman-teman dapat melihat dalam tabel ini. Kalian bisa menghafalkan sehingga cepat ya mengerjakannya. Nah, mengerjakan seperti ini, kalau menurut kakak, lebih mudah dijadikan ke dalam bentuk angka. Setelah dijadikan ke dalam bentuk angka, maka terlihat 1,1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, ini merupakan deret Fibonacci karena angka depannya digunakan untuk menambahkan angka belakangnya. Maka jawabannya adalah O. Soal nomor 7. Ini merupakan soal bentuk silogisme. Semua peserta CPNS yang serius belajar pasti lolos. Sebagian peserta CPNS yang lolos ternyata tidak serius belajar. Dengan demikian, A. Sebagian peserta CPNS yang tidak lolos ternyata serius belajar. B. Sebagian peserta CPNS serius belajar dan lolos. C. Semua peserta CPNS yang tidak serius belajar tidak lolos. D. Semua peserta CPNS serius belajar dan lolos. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, kakak punya tips. Untuk soal silogisme seperti ini, aturan pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulan umum. Premis umum itu seperti ada kata semua. Aturan kedua, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Premis partikular itu seperti sebagian. Aturan yang ketiga, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Premis negatif berupa kata tidak. Nah, untuk mempermudah, kakak menjadikan seperti ini. Semua peserta CPNS yang serius belajar menjadi B, pasti lolos menjadi Q, tidak serius belajar, garis Q. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat bagan seperti ini agar mempermudah. Jadi, P garis panah Q, dan kesimpulan bawahnya adalah garis Q, maka kesimpulannya adalah garis P. Jawabannya yaitu A.
Sebagian besar CPNS yang tidak lolos ternyata serius belajar. Kita lanjut soal nomor 8. 4 tim sepak bola bertemu masing-masing 1 kali dalam suatu kompetisi dengan aturan tim A tidak pernah kalah dan hanya 1 kali bermain imbang melawan tim C. Jumlah kemenangan, kekalahan, dan hasil imbang tim C dan tim D sama. Tim C pernah kalah, menang, dan imbang. Tim B imbang melawan tim D. Tim B kalah melawan tim A. Siapakah yang kalah 2 kali? A, B, B, C, C, D, D, E, E. Untuk soal seperti ini, untuk mempermudah, teman-teman bisa merubahnya ke dalam bentuk tabel. Nah, aturan semua yang tercantum dalam soal kita jadikan dalam tabel seperti ini. Tim A tidak pernah kalah dan hanya 1 kali kalah bermain imbang melawan tim C. Nah, kita masukkan ke dalam tim A. Kemudian jumlah kemenangan, kekalahan, dan hasil imbang tim C dan tim D sama. Jadi tim C dan D itu sama ya. Kalau misalkan mereka imbangnya 1, sama-sama harus imbangnya 1 juga antara C dan D. Kemudian tim C pernah kalah, menang, dan imbang. Nah, tim C itu imbang, kalah, dan menang. Sedangkan tim D itu harus sama dengan tim C, maka tim D juga imbang, kalah, dan menang. Kemudian tim B imbang melawan tim D. B imbang melawan D. Nah, kita tulis di sini ya, ini imbang. Tim B kalah melawan tim A. Tim B kalah melawan A. Ini ya, tim B kalah melawan A. Ini kita tulis kalah. Setelah kita tulis semua dalam tabel, kita pasti akan menemukan kesimpulannya. Dari tabel ini dapat kita simpulkan B kalah melawan A dan C. Jadi yang kalah 2 kali yaitu B. Kita lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 merupakan deret gambar. Nah, teman-teman harus benar-benar jeli dalam mengerjakan deret gambar ini. Jawaban dari soal nomor 9 yaitu E. Gambar tersebut memiliki 2 tanda yang berbeda dan berulang dengan pola besar, kecil, serta perpindahan urutan kiri kanan yang mengikutinya. Gambar selanjutnya adalah trapesium yang besar berpindah ke sisi kiri dan tanda L yang berpindah dan mengecil. Soal yang terakhir, komponis banding simfoni sama dengan A. Aktor banding komedi, B. Konduktor banding orkestra, C. Sutradara banding film, D. Penyair banding soneta, E. Penyanyi banding lagu. Nah, seperti yang kakak ajarkan dalam video terdahulu, jika pertanyaan itu harus sama dengan jawaban. Kalau tidak, dengan aturan yang kedua yaitu kita masukkan ke dalam kalimat untuk mempermudah. Oleh karena itu, jawabannya yaitu C. Sutradara banding film. Nah, untuk mengerjakan nomor 10 ini, kakak menggunakan aturan yang kedua yaitu memasukkan ke dalam kalimat. Komponis membuat simfoni. Maka dari itu jawabannya, sutradara membuat film. Nah, sekian dulu pembahasan TIU dari kakak. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan dalam ujian CPNS dan mendapatkan hasil yang terbaik.